Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang Ustadz banggakan? Mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, juga panjang umur, dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini masih bersama Ustadz Nasruddin di sini yang akan membahas materi-materi pembelajaran yang ada di kelas 5 dengan metode atau dengan cara yang paling sederhana. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah menentukan hasil operasi hitung satuan waktu. Sebagaimana pertemuan kita sebelumnya, kita sudah bahas hubungan antar satuan waktu, dan kita bahas juga menentukan hasil operasi hitung satuan waktu walaupun hanya baru sedikit. Untuk memperlancar pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita melakukan doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas menentukan hasil operasi hitung satuan waktu. Bagaimana proses pembelajaran kita kali ini? Mari kita lakukan bersama-sama. Kita akan bahas sedikit pertemuan kita sebelumnya, yaitu menentukan hasil operasi hitung satuan waktu. Seperti ini contohnya. 5 hari dikurangi 8 jam sama dengan berapa jam? Jadi fokus kita adalah di sini dijadikan apa? Oh, ternyata dijadikan jam. Maka dari hari harus dijadikan berubah menjadi jam. 1 hari itu berapa jam? Betul, 1 hari 24 jam. Bagaimana jika 5 hari sama dengan berapa jam? Kita lakukan seperti ini. 5 dikali 24 jam dikurangi 8 jam. Sekarang 5 kali 24. 24 dikali 5, boleh dibalik. 5 dikali 24 sama dengan berapa? Ada yang sudah menghitung? Iya, betul. 120 jam dikurangi 8 jam. 120 dikurangi 8 sama dengan, ada yang sudah coba menghitung? Iya, betul, 112 jam. Jadi 5 hari dikurangi 8 jam sama juga dengan 112 jam. Itu menentukan hasil operasi hitung dari satuan waktu. Bagaimana jika ada soal yang lain? Kita akan bahas seperti ini. Saya kasih nomor 2 soal di sini. Di sini ada pembelajaran, misalnya soalnya seperti ini. 2 jam, kemudian 15 menit, 20 detik. Ini ada penjumlahan yang berkaitan dengan jam. Di sini misalnya 3 jam, 20 menit, 45 detik. Ini penjumlahan yang berkaitan dengan waktu, yang berkaitan dengan jam, menit, dan detik. Bagaimana proses pengerjaannya? Kita lakukan bersama-sama. Sekarang kita lakukan dari paling belakang, seperti penjumlahan atau pengurangan. Sekarang di sini ada 20 ditambah 45 sama dengan 65 detik. Kemudian 15 ditambah 20, betul, 35 menit. Dan 2 ditambah 3 sama dengan 5 jam. Dalam hitungan detik tidak ada 65 detik, tapi hanya sebatas 60 detik. 60 detik kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. 60 detik itu sama juga dengan 1 menit. Maka ketika di sini ada jawaban 65 detik, maka bisa dijadikan menit. Bagaimana caranya? Maka di sini dikurangi 60 detik.
Kemudian 60 detik itu lari kemana? Dijadikan 1 menit. Maka di sini menjadi tambah 1 menit. Ini tetap. Sehingga kita jumlahkan 65 dikurangi 60 sama dengan 5 detik. Kemudian 35 ditambah 1 dari detik sini, jadi 36 menit dan 5 jamnya tetap. Sehingga 2 jam 15 menit 20 detik ditambah 3 jam 20 menit 45 detik sama dengan 5 jam 36 menit 5 detik. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Jadi intinya jika ada dalam hitungan detik lebih dari 60, maka dia akan berubah menjadi 1 menit. Jika hitungan menit lebih dari 60 menit, maka akan berubah menjadi hitungan 1 jam dan seterusnya. Bisa dipahami? Baik, sekarang bagaimana jika ada soal seperti ini, tapi bentuknya adalah soal pengurangan? Kita lakukan seperti ini. Contoh misalnya, set nomor ketiga misalnya seperti ini, 4 jam 15 menit 35 detik. Kemudian akan dikurangi dengan 2 jam 40 menit 12 detik. Oke. Kalau di soal nomor 2 ini dalam bentuk penjumlahan satuan waktu yang berkaitan dengan jam, menit, dan detik. Nah, di soal ini masih berhubungan dengan waktu tapi dalam bentuk pengurangan. Sama prosesnya kita mau lakukan dari detik. 35 detik dikurangi 12 detik sama dengan berapa di sini? 23 detik. Oke. Sekarang 15 menit ternyata dikurangi 40 menit. Bagaimana prosesnya? Oh, ternyata 15 tidak bisa dikurangi 40. Maka yang jam ini kita rubah. Ini dikurangi 1 sama dengan 3 jam. Ini berarti ditambah 60 menit. Nah, sehingga nanti bentuknya 60 menit ditambah 15 menit dikurangi 40 menit. Jadi 15 ditambah 60 sama dengan 75. 75 dikurangi 40 sama dengan 35. Maka di sini 35 menit. Di sini bukan 4 lagi karena sudah berkurang 1 jam, maka tinggal 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 jam. Jadi 4 jam 15 menit 35 detik dikurangi 2 jam 40 menit 12 detik, maka sama dengan 1 jam 30 menit 23 detik. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi jika dalam hitungan menit ternyata tidak bisa dikurangi dengan menit yang lain, maka dia boleh pinjam sama jam. 1 jam itu 60 menit. Jadi ketika di sini 15 menit, maka ditambahkan 1 jam atau ditambahkan 60 menit supaya bisa dikurangi dengan yang di bawah 40 menit. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Demikian operasi hitung yang berkaitan dengan satuan waktu. Ya. Bagaimana? Bisa dipahami semua anak-anakku? Baik, demikianlah anak-anakku semua yang Ustaz banggakan. Pertemuan kita kali ini yang membahas tentang menentukan hasil operasi hitung satuan waktu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya dan dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dari Ustadz, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Ustadz. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada berhenti di sini lagi dia. Jangan. Gue malu. Pada apa? Pada kesempatan kali ini anak-anak. Baik, terima kasih.
gatal. Mudah-mudahan apa yang sudah sulit. Sampai jumpa pada pertemuan